Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, bin sepuh, wabil khusus pada pertemuan Bapak Kiai Khalid Ali selaku pengasuh mushola Baitul Amin Nurul Amin itu salah bisa mushola Nurul Amin dengan kawula hormati kepada beliau Bapak Haji Pitono selaku Ketua BKM Masjid Al-Barokah yang kami hormati, kepada hadirin sekalian, Bapak Ibu tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan tahmid bersama Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan bisa bersilaturahim, bermuajalah, berkumpul di sini majelis dalam keadaan kita walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Para bapak ibu yang kami hormati, panjenengan semua berkumpul di sini pertama niatnya khataman untuk kali. Yang kedua menyambut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu mau terjadi kok benteng ini. Kok kabeh kok ngenteni Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nopo? Terus pas Lailatul Qadar tekon itu kapan? Jenengan kira-kira yakin masalah Lailatul Qadar? Yakin, ngerti. Karena kita itu ditakdir terus umat Kanjeng Nabi mawon itu sudah luar biasa. Nah, bukan ini misalnya besok Jawa yang sebenarnya ada yang nggak tahu. Oh, nggak tahu ini. Pertama, para bapak ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita ditakdirkan masih bisa menjumpai Ramadan di malam ini, malam yang ke-23. Barang siapa yang sholat tarawih di malam ke-23 Ramadan, maka orang tersebut yang ikut sholat tarawih dijanjikan akan dibangunkan kota di dalam surga. Amin. Alhamdulillah. Panjenengan semua kan dari ini terawih gak? Berarti panjenengan semua sudah punya celengan. Bahasa Inggris celengan apa? Oh, akungan gitu. Banyak bahasa-bahasa itu yang kadang nggak bisa diindonesakan, ada ya. Bapak Ibu ngertos ibu gedang itu ngertos. Bahasa Indonesia itu apa ibu gedang? Angel itu di bahasa Indonesia ini. Nggak bisa. Minggu gedang bahasa Indonesia ini nggak bisa. Adanya bisa minggu ini loh. Jadi alhamdulillah panjenengan semua redaksinya itu di kitab pun ditulis orang yang ikut tarawih di malam ke-23 dibangunkan kota di dalam surga. Berarti yang dibangunkan itu nanti otomatis masuk surga apa enggak? Otomatis ya. Oh, jenengan dibangunkan di dalam surga, jenengan yang masuk surga, berarti kotanya untuk siapa nanti? Berarti panjenengan yakin karena itu malam 23 ini kita taruh, insya Allah aku yakin kita semua pasti akan masuk surga. Dari sini panjenengan masih kurang bahagia kurang apa lagi kira-kira? Jaminan surga ini menang. Artinya pernah kira-kira? Wah, ayo wis surga. Tapi ada tapinya. Sudah ikut sholat tarawih di malam ke-23 sudah jaminan surga. Kan kita belum tahu ajar kita sampai kapan gitu. Sebelum ajar datang itu jangan dicampur lagi oleh
perbuatan dosa lagi. Lebih dong, karena ada sebuah dalil yang mengatakan kita jangan sekali-kali meremehkan amal perbuatan baik sekecil apapun. Nopo ini, nopo sing perbuatan baik yang kecil contohnya no, jenengan jalan-jalan, nah tiba-tiba di tengah jalan ada batu segini, wah ini berarti ini tak pinggirkan lah. Kalau nggak tak pinggirkan saya takut nanti ada saudara yang lewat tergelincir karena batu ini. Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun sekedar jenengan tersering ketika ketemu tonggo-tonggo, ketemu saudara-saudara. Maksudnya apa? Kita itu tidak pernah tahu perbuatan mana dari kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan hanya karena kita tersenyum kepada tetangga, karena kita mengasihi makan kucing, Gusti Allah itu, sehingga kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya, kita juga jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Dosa sekecil apapun, menurut dengan dosa cilik itu apa? Contohnya apa? Dosa cilik. Misalnya apa ya? Misalnya terus ibu misalnya rasa-rasa itu dosa gede itu, dosa cilik itu. Misalnya mau makan, jangan nggak baca bismillah, padahal kullu amalin la yubda bismillah fahuwa aqta. Ada hadisnya itu, fahuwa kullu amalin la yubda bismillah fahuwa aqta. Di riwayat lain dikatakan bahwa aqta. Ketika panjenengan semua melakukan sesuatu perbuatan baik yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka perbuatan baik panjenengan itu terputus, tidak ada berkahnya. Contoh, jenengan ketika mau pakai kerudung, ibu-ibu mau pakai baju, biasanya mau itu ada doanya sebetulnya. Allahumma kama hasantu khalqik. Ya Allah, membaca doa memakai pakaian belum? Bukan luka. Dan Allahumma kama hasanul khalqi doa bercermin, doa memakai pakaian itu. Biasanya kalau setiap mau pakai pakaian, bahkan tadi kalau mau cuma tiba-tiba di sini kok lupa ya. Boleh dipakai terus. Maksudnya minimal kalau doa minimal mau bismillah. Jangan misalnya mau pakai sendal, mau pakai kopiah, mau pakai sarung, bapak-bapak, mau coba bismillah. Ibu-ibu mau ke pasar, naik motor, bismillah dulu. Oke? Ya, kok sudah kebiasaan mau dari itu? Tentang bismillah ini ada cerita menarik. Ada cerita menarik. Dulu ada seorang istri itu solihah banget. Istri itu solihah sekali. Mohon maaf, suaminya itu agak fasik. Fasik itu produk kurang ajar sedikit ngomongnya. Jadi istrinya solihah, suaminya tidak solih. Dan sang istri tersebut setiap mau melakukan sesuatu itu selalu membaca bismillah. Mau buka lemari bismillahirrahmanirrahim, mau masak bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim, mau pakai sendal bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama suaminya tadi penasaran, sebetulnya apa sih keistimewaan bismillah ini? Kok istri itu selalu baca bismillah? Suatu ketika seorang suami tadi menaruh, kalau nggak salah ceritanya itu jam tangan atau apa di dalam lemari. Suaminya menaruh di situ, tapi jam tangan tersebut oleh suaminya diambil, berarti kan di lemari sudah kosong, gitu. Terus suaminya itu menyuruh istrinya, "Dek, tolong ambilkan jam tanganku di dalam lemari tersebut." Istrinya itu karena sudah kebiasaan sebelum membuka lemari itu bismillahirrahmanirrahim, jam tangan sudah tidak ada di situ lagi. Ini hak kita, ini hak. Makanya kalau mau melakukan apapun yang mempunyai sifat baik, perlu amalin ribalin ya. Setiap perbuatan
yang mempunyai sifat baik apapun bentuknya, jangan sekali-kali kita tidak membaca bismillah, kecuali kalau perbuatan itu tidak baik, enggak boleh baca bismillah. Misalnya dengan mau rasa-rasa bismillahirrahmanirrahim, ya enggak ada faedahnya itu, oke? Berarti ingat-ingat mulai saat ini dengan kita semua mau melakukan apapun yang bentuknya tidak maksiat, jangan sampai tidak membaca bismillah. Nah, siapa tahu perbuatan maksiat kita sekecil apapun, misalnya ibu-ibu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pagi-pagi suaminya diperhenti, nggak ngerti juntrungannya. Ya, kalau pas bisa Allah nggak itu bisa menyebabkan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu tentang amal perbuatan yang kita lakukan sehari-hari. Kita pokoknya di hati jangan kadang-kadang kita gini, Allah tak lakukan hukuman yang bersunah gitu kan. Ya jangan begitu, nggak apa-apa, tapi jangan mengucapkan Allah hanya sekedar sunnah kok. Ya jangan begitu. Siapa tahu kita melakukan kesunahan itu Gusti Allah ridho. Allah nggak apa-apa, kalau ini dosa cilik kok. Aku menegur, ketemu tonggo aku orang kunci sidik meremut, rawo. Jangan, siapa tahu Gusti Allah pasti dari ridho. Itu menyebabkan kita masuk neraka. Untuk bilang ini. Tapi pada umumnya yang ada di sini, insya Allah menurut pandangan mata saya, pandangan semua silakan ini soleh-soleh, ini solihah. Jangan bayangkan malaikat kira-kira besok mau menghukum kita tega apa enggak kira-kira. Jangan coba bayangin, pulau mau tak tega kemarin Gusti Allah yang Maha Rahman Rahim. Jadi yakin ya, karena pandangan sudah melaksanakan sholat tarawih di malam ke-23 ini dengan imbalan dibangunkan sebuah kota di dalam surga, otomatis dengan dimasukkan di kota itu otomatis panjenengan semua masuk surga. Dengan catatan mulai malam ini sampai sebelum meninggal ojo laku maksiat maneh buat modern, insya Allah boten ya apa-apa. Yang kedua tentang khataman Al-Quran. Barang siapa yang menghatamkan Al-Quran pas doa khataman Quran itu, nah itu ada yang mengatakan 40.000 malaikat yang ikut amin. Ada riwayat lain yang mengatakan 60.000 malaikat yang ikut amin. Makanya doa kupil Quran itu sangat luar biasa. Nanti makanya ketika Pak Yai Khalil di akhir acara membacakan doa kupil Quran, jangan sampai kita tidak amin dengan khusyuk. Lebih-lebih khataman Quran di dalam bulan suci Ramadan. Khatam itu berarti untuk khatam ya. Qurannya berkhatam. Terus dengan mikire bar khatam ini berarti gak mau Qurannya enggak. Ojo sampai ngomong ya. Loh ini bahaya kira. Kalau salah paham bahaya. Kalau khataman malam berpikir saya itu sama Quran mana itu. Malah ini justru untuk dilanjutkan lagi. Terkadang orang itu saking bahagianya terlena mampir khataman nyamuk untuk Quran aja. Ya salah paham berarti panjenengan. Nah tapi karena malam ini khataman dengan aminnya khusyuk, besok membaca lagi semampunya. Entah satu hari satu ayat, entah setengah halaman, entah satu halaman. Makanya lebih-lebih nanti di bulan-bulan di luar Ramadan, karena sudah dengan dilatih di bulan Ramadan ini setiap hari baca Quran. Nanti di bulan-bulan di luar Ramadan jangan sampai tidak baca Quran. Makanya sepakat ya. Berarti panjenengan semua setiap hari di rumah pasti baca Quran ya. Mulai saiki lah, mulai saiki ya. Terus masalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, tidak ada satu orang pun yang tahu. Maksudnya lo kok dirahasiakan? Agar kita
itu mau beribadah dengan sungguh-sungguh mulai puasa pertama sampai puasa akhir. Maksudnya ngoten niku. Nah, kalau dikasih tahu malam Lailatul Qadar malam 21, tenangannya malam 21 toh. Itu malam 21 ora. Boten ngoten maksudnya. Makanya oleh Gusti Allah Lailatul Qadar itu tetap dirahasiakan. Di antara kita nggak ada yang tahu. Itu kayak di Asmaul Husna yang 99 asmanya Allah itu, di situ ada salah satu namanya Ismul A'dzam. Tapi oleh Gusti Allah dirahasiakan apa Ar-Rahman, apa Ar-Rahim, apa Ar-Razak, apa Al-Halim. Makanya maksudnya kenapa dirahasiakan? Biar Asmaul Husna itu dibaca semuanya termaksud. Tapi di antara Asmaul Husna itu ada namanya Ismul A'dzam. Nama yang sangat agung, yang apabila kita berdoa dengan nama itu pasti Gusti Allah mengabulkan. Tapi kita kan nggak tahu di mana nama apa di antara 99 itu. Sama seperti kita tidak tahu di dalam satu bulan Ramadan ini Lailatul Qadar akan turun di malam keberapa. Nggak ada yang tahu kan? Tapi kan sholat 5 waktu subuh sampai ketemu isya itu ada namanya sholat wusta. Sholat wusta itu artinya sholat yang dikenal, sholat yang paling unggul di antara 5 waktu. Tapi oleh Gusti Allah dirahasiakan. Coba sekarang sholat wusta itu sholat apa? Oh, wusta itu artinya kan tengah. Berarti sholat zuhur. Zuhur itu di antara tengahnya subuh dan asar. Di asar juga tengah, di antara tengahnya zuhur dan maghrib itu 5. Semuanya berada di tengah. Tapi yang sholat wusta itu dirahasiakan oleh Gusti Allah. Maksudnya apa? Biar kita 5 waktu sholat terus. Kayak hari Jumat, pas hari Jumat selama 24 jam itu ada satu waktu ketika kita berdoa mesti dikabulkan apapun yang kita minta. Tapi oleh Gusti Allah dirahasiakan pas detik berapa, pas jam berapa di malam Jumat itu. Di hari Jumat kita nggak ada yang tahu. Maksudnya biar di hari Jumat selama 24 jam itu kita berbuat baik, kita berdoa terus. Mungkin ini maksudnya. Tapi walaupun tidak ada yang tahu, ulama-ulama itu ada yang memprediksi. Imam Abu Hasan Asy'adili dengan kenal. Imam Abu Hasan Asy'adili ini sudah kenal. Betul ya? Pemain biola, tonggo YouTube. Imam Abu Hasan Asy'adili itu salah satu ulama besar. Beliau mempunyai kolektor namanya Sadiliyah. Beliau mempunyai murid namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi punya murid lagi namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Iskandariyah Mesir. Lah Syekh Ibnu Athaillah ini yang cucu muridnya Abu Hasan Asy'adili saja mengarang kitab namanya kitab-kitab. Kitab-kitab itu kitab tasawuf tingkat tinggi. Kalau Pak Kulit pasti tahu. Itu kalau di pesantren kitab itu pasti dibaca oleh orang-orang yang sudah khatam ngajinya baru boleh ngaji kitab-kitab. Itu yang ngarang kitab-kitab itu namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu cucu muridnya Imam Abu Hasan Asy'adili. Nah, berarti dengan bisa membayangkan kayak apa keulamaannya Abu Hasan Asy'adili ini. Imam Abu Hasan Asy'adili memprediksi. Ini prediksi ya, sekali lagi ini prediksi. Prediksi itu kira-kira besok hujan, tiba-tiba kok panas, ya proses. Namanya kira-kira gitu. Kira-kira besok hujan, tiba-tiba hujan beneran orang kita hebat. Ya udah, namanya kira-kira. Kira-kira itu bisa iya, bisa tidak. Tapi Syekh Abu Hasan Asy'adili memprediksi kira-kira kalau bulan Ramadan jatuh di awal Ramadan itu pas hari Sabtu, insya Allah malam Lailatul Qadar itu malam 23. Bulan Ramadan ini puasanya hari apa? Sabtu ya. Malam ini malam 23. Kalau menurut Syekh Abdul Hasan Asy'adili, malam ini turunnya malam Lailatul Qadar karena puasa kemarin pertama kali hari Sabtu itu dengan kalau nggak percaya nanti kalau di rumah dengan buka kitabnya namanya Hasyiah Shawi. Itu ya kita rumah cinta Shawi. Kalau nggak punya seperti percaya ini, yang penting percaya. Jadi harapan kita malam ini semoga Lailatul Qadar. Tapi terus saya sobat nggak Lailatul Qadar terus nggak terawih, salah paham dengan maksudnya tetap ibadah secara rajin. Nah, karena kalau kita pas turunnya Lailatul Qadar itu kita sulit
untuk notasi. Misalnya seandainya Lailatul Qadar itu di malam 23 ini, mulai tadi maghrib sampai besok subuh dengan ngerti pas jam piro, pas Lailatul Qadar jujur pas turu, pas Lailatul Qadar itu jujur pas rasan-rasan. Dicatat 1000 bulan sampai rasakan terus. Alhamdulillah dari. Makanya bulan Ramadan itu sangat istimewa. Apabila kita melakukan amal-amal ibadah, dilipat gandakan oleh Gusti Allah pahalanya. Bahkan Gusti Allah sampai berfirman begini, li asomu li wa ana ajzibihi. Semua amal ibadahnya hambaku itu pahalanya tak lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sesuai dengan keikhlasannya. Kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan memberi pahala kepada orang yang puasa. Oleh Gusti Allah tidak dikatakan pahalanya seberapa, saking besarnya pahala orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Makanya alhamdulillah kita sampai saat ini masih dikatakan bisa ikut berpuasa bulan Ramadan. Makanya jangan sekali-kali kalau bulan Ramadan maksiat, karena nanti maksiat kita juga dilipat gandakan. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau hitungan kita jadikan tahun kurang lebih 83 tahun. Nah, kalau pas Lailatul Qadar kita pas berbuat baik, berarti kita dicatat melakukan perbuatan baik selama 83 tahun terus. Padahal usia kita kira-kira sampai enggak ya? 83 tahun kira-kira. Mugi-mugi panjang umur, sehat sampai kapan pengen ini? Dengan kan biasanya doa panjang umur loh. Doa panjang umur. Ketika jangan ditanya sampai kapan bro? Pengen panjang umur sampai kapan? 200 tahun? Malah susah jadinya. Untungnya sentek malah mau perata gas. Konconnya sentek. Urip karo sapa? Maksudnya ada hadis begini, khairun nas man qala quluhu wa hasuna amaluhu. Kebalikannya khairun nas man qala quluhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang usianya panjang tapi wa hasuna amaluhu, amal perbuatannya selalu baik. Sejelek-jelek manusia usianya panjang tapi kelakuan elek terus. Alhamdulillah dari kita berdoa semoga panjang umur terserah Gusti Allah. Karena jenengan ditanya ingin 100 tahun, nah dijawab dengan 300 tahun. Oh pengen gitu. Kira-kira sampai 300 tahun mungkin apa? Juga enak. Kalau kita umur 300 tahun tapi masih muda kayak saat ini, yuk sehat, yuk enak. Dan itu 300 tahun sama politek, natura iso, untung tek, makan enak, hanya apa gitu. Malah gak punya gitu. Dengan ketika doa panjang umur sampai kapan? Ya kan bingung kan ya. Yang penting kita panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjang umur, toat terus sehat walafiat lahir batin. Panjang umur akan saya dirapain apa? Gimana? Dengan bilang mawon terawih serasa-rasa. Terus ini saya bacakan Lailatul Qadar. Siti Aisyah istrinya Rasulullah itu pernah bertanya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, seandainya saya menemui Lailatul Qadar, doa apa yang sebaiknya tak baca? Kata Nabi kepada istrinya, istrinya itu diminta membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apa lagi? Apa lagi? Dihafal nih. Ini doa penting. Ya, kalau pas jamaah enak, imamnya doa itu kan tinggal amin, jajaran kok boleh mas dewi ya? Kok boleh mas dewi ya? Di doa itu Allahumma innaka afuwwun karim, ya Allah sesungguhnya engkau itu zat yang maha pemaaf dan maha dermawan, maha pemurah. Gusti Allah itu tidak hanya maaf tapi
di situ redaksinya tuhibbul afwa. Engkau hobinya, Gusti Allah itu hobinya. Dengan hobinya apa? Misalnya ada orang yang hobinya mancing, tetap gak senang lek mancing, tetap ingin mancing hobi. Nah, Gusti Allah itu di sini diredaksikan tuhibbul afwa. Gusti Allah itu hobinya memaafkan. Senang apa betul? Kita punya Tuhan zat yang sukanya itu memaafkan kita. Tuhibbul afwa, engkau adalah zat yang suka memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Ya Karimah, zat yang maha pemurah. Itu dibaca terus. Kalau bulan Ramadan lebih-lebih pas malam Lailatul Qadar, jangan baca terus. Terus kan Nabi sampai bersumpah. Saya bersumpah, barang siapa yang membaca satu ayat saja dari Al-Quran pas kebetulan di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada orang yang menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan, di luar Lailatul Qadar. So ngerti Lailatul Qadar pas khataman bisa. Benar loh. Mungkin Lailatul Qadar terus ada tanda nih. Ini terakhir bagian satu ini terakhir. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa di Sidratul Muntaha itu, Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat yang berada di atasnya langit lapis 7. Itu ada namanya Sidratul Muntaha. Nah, ini penting dengan rone dulu, ini penting. Di situ banyak sekali malaikat, tidak ada yang bisa menghitung berapa banyaknya malaikat di Sidratul Muntaha. Tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking banyaknya malaikat di Sidratul Muntaha. Nah, di malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat dan malaikat Jibril sekaligus dan malaikat Jibril alaihissalam semuanya turun di dunia dengan keperluan mendoakan kebaikan kepada para muslimin muslimat. Nah, kita kan muslimin muslimat. Jadi malaikat sebegitu banyaknya yang tidak ada yang tahu hitungannya kecuali Allah turun. Sekaligus malaikat Jibril itu turun pas di malam Lailatul Qadar mendoakan kebaikan kepada kita semua, mendoakan kebaikan. Dan malaikat Jibril alaihissalam bersalaman kepada orang-orang tersebut. Tandanya, yang penting ini, tandanya orang yang diajak salaman malaikat Jibril pas di malam Lailatul Qadar, ngomongin apa tadi? Ngomongin penting soal ini. Mungkin baru sampai selamat maghrib ini sampai juga tidak selamat malaikat Jibril loh bukan. Nah, kadang-kadang ini dengan dijawab selamat malaikat Jibril senang lah. Malaikat Israel, wah kecil buang nih malah. Mau siap tidak selamat malaikat Israel. Dewe ngerti dulu. Dan semoga malam ini malaikat Jibril betul-betul nyalamnya WB. Berarti tandanya WB betul-betul. Tandanya orang yang diajak salaman malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar, tandanya kulit tangan ini rosok merinding pas malam Lailatul Qadar itu merinding. Kalau kayaknya selamat nah, kalau malam ini Lailatul Qadar beneran, mulai saat ini sampai subuh sampai kita ini tanganku merinding orang itu. Kalau merinding berarti kita diajak salaman malaikat Jibril. Itu yang pertama, tanda yang pertama. Tanda yang kedua, kalau kita betul-betul diajak salaman malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar, hati kita itu tiba-tiba merasa mempunyai rasa belas kasihan yang tinggi. Terus mata kita tiba-tiba nangis. Selama ini pernah dengar? Tangan merinding, hati tiba-tiba menjadi lembut, belas kasihan kita tinggi, tiba-tiba mata kita mengeluarkan air mata itu tidak kosong. Kalau itu akan itu orang iso dibayar. Berarti belum medul malaikat Jibril ini. Nah, ini kan semua umat Kanjeng Nabi itu berpotensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Cara yang paling keren itu ada hadis Nabi yang mengatakan man sholal isya
fi jama'atin fakaan nama sholat nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka orang tersebut pahalanya bagaikan sholat sunnah, bagaikan sholat terus selama setengah malam. Berarti mulai jam 6 sampai jam 12 atau jam 12 sampai subuh. Kuat dengan betul. Tapi apabila kita sudah sholat isya dengan jamaah, berarti dengan malam ini dihitung kayak ibadah setengah malam. Waman sholat subha fi jama'atin fakaan nama sholat kullahu. Barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, maka orang tersebut dicatat semalam untuk dia melakukan sholat terus. Berarti dengan walaupun nanti dengan itu tidur, tadi sudah sholat isya jamaah itu nanti dengan sholat. Walaupun dulu pun ada terkodarkan kok dengan itu mungkin masuk bulan ini. Amin Allahumma. Oh sholat isya jamaah loh. Biji malam tidur. Apa jenengan yakin kalau Lailatul Qadar itu pasti besok tidak datang? Siapa yang tahu? Gusti Allah tiba-tiba alai ngomong boleh ikan itu terlikur di diri tak bermanfaat itu akhir kapok misalnya begini. Loh kan Gusti Allah tetap berhak untuk Lailatul itu. Jangan sampai satu malam ini kalau sudah kataman terus dengan besok orang ini begitu tak dua, jangan sampai. Terus karena malam ini kemudian Lailatul Qadar terus esok jangan sampai orang berkalah dengan dua nur sewu dua untuk elek menurut insya Allah bukan dia Lailatul Qadar malam. Saat itu kenalan ini tetap bisa semangatnya tetap musola ini tetap diisi tetap semangat seperti puasa-puasa seperti malam-malam sebelumnya oke. Semoga kita oleh Gusti Allah diberikan panjang umur. Semoga ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, semoga kita masih bisa menjumpai Ramadan di tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting, semoga semua amal-amal kita, biasanya kalau Ramadan itu kan ada doanya Allah Ta'ala berlina sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Semoga puasa kita, sholat kita, bacaan Quran kita, tasbih kita, tahlil kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita di akhir hayat kita bisa husnul khotimah. Para bapak ibu yang kami hormati, kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.